Sekarang terakhir atau gimana sekarang ini? Pertemuan terakhir atau pertemuan last one again? Gimana Mas? Sigit? Pertemuan terakhir atau gimana ini? Bukan ya? Bukan pertemuan terakhir ya? Bukan, Bapak. Bukan. Masih ada lagi pertemuan? Kok saya tadi diminta untuk apa itu? Ngisi tugas gitu ya? Enggak ya? Dan izin Bapak, kalau untuk mata kuliah yang lain mungkin hari ini, besok Bapak, minggu besok pertemuan terakhir Bapak, karena tanggal 10 itu UAS Bapak. Oh. Yang lain informasinya gimana? Gimana Mbak Vera? Apa informasi yang terbaru? Yang kemarin tuh yang dibilangin hari ini minggu terakhir, minggu depannya UAS. Oh, berarti Januari. sekarang terakhir ya. Yeah. Oke. Kalau terakhir itu membuat hatiku sedih. Besok berarti minggu depan UAS. Oke. Saya buatkan UASnya ya. Oke, kita tinggal sedikit aja tentang berkaitan dengan Islam dengan negara ya. Maaf, ini di pinggir jalan raya, jadi di warung Madura, warung masakan Madura. Oke, kita akan memasuki, tapi jangan lama-lama ya, karena saya ada undangan keluar kota, mungkin sekitar 10 menit aja. Karena udah terakhir, jadi 10 menit aja. Oke. Kita memasuki bab 9, sebetulnya masih ada 3 bab lagi ya. Sampai bab 12. Monggo. Kalau kalian mau privat yang 3 bab, kita besok nggak apa-apa. Besok kita masuk lagi di luar ini. Karena saya kalau belum selesai, seolah-olah masih punya tanggung jawab, masih punya hutang. Ya, itulah ciri-ciri seorang pemimpin ya. Nggak akan bisa tidur nyenyak ya. Kalau mahasiswanya masih belum selesai kewajiban saya itu sampai 12 bab ya. Sekarang masih bab 9. Jadi terserah kalian, saya kembalikan kepada kalian karena kita masuknya waktu itu sangat lambat ya. Jadi bab 9 ini menjadi pertemuan terakhir ya. Jadi masih ada bab 10, bab 11, bab 12. Kalau kalian mau untuk menambah jam pelajaran di luar jadwal hari ini, dipersilakan, disepakati, nanti disampaikan di grup ya, di grup PAI khususnya. Jadi kita sharing, walaupun ini tidak masuk pada laporan manajemen akademisi kampus ya. Jadi saya sebagai dosen pengampu
mata kuliah pendidikan agama Islam telah menyelesaikan mengajar ya sampai bab 12. Itu keinginan saya. Jadi jangan sampai cuma sampai bab 9 saja gitu. Karena membuat saya itu nggak tenang nanti, nggak nyaman, tidur nggak nyenyak, malah nanti dimimpiin kalian nanti. Nah, kalian tuh datang, Pak, tambah lagi Pak, 3 bab lagi dong. Nah, nggak apa-apa ya. Mbak Vera kok bengkak matanya, habis nangis. Lo, Mbak Vera kok nangis? Enggak Pak, ini emang udah Jangan modelnya kayak sedih, gini Pak. cuma pisah sementara kita ini. Oke. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kita masuk pada bab 9, yaitu tentang bab Islam dan negara. Jadi Islam dan negara, khususnya Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan antara agama Islam dan negara. Apalagi mayoritas masyarakatnya di negeri kita itu dominan adalah masyarakat yang beragama Islam. Ya, agama yang dominan di negeri kita adalah agama Islam. Ya. Kemudian tema hubungan Islam dan negara adalah salah satu isu yang sangat penting dalam pendidikan Islam pada zaman modern ini, terutama bagi mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya. Jadi kalian ini adalah penerus dari perjuangan, ya, perjuangan agama dan bangsa. Ya. Di Indonesia, perdebatan tentang hubungan agama dan negara telah berlangsung sejak pra-kemerdekaan. Jadi sebelum merdeka, perdebatan tentang agama dan negara ini sudah ada. Ya. Jadi bukan hanya sekarang saja, sejak sebelum merdeka. Ya. Terutama dari organisasi-organisasi yang muncul pada saat itu. Ada yang namanya organisasi Muhammadiyah, ya. Kemudian disusul oleh adiknya namanya organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Itu untuk menjawab bahwa ada hubungan antara agama dan negara, ya. Kita negara Pancasila yang berketuhanan dan berjiwa Islami, ya. Jadi nomor 1 itu ketuhanan. Ada yang hafal Pancasila? Ayo. Hafal. Oke, Mbak Dewi. Wah, ini mahasiswa kebanggaan saya. Ayo, Mbak Dewi. Pancasila, ayo. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa ya. Diakui oleh negara bahwa Mbak Dewi ini adalah warga negara Indonesia asli, ya, asli, ya. Baik, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu landasan Quran dan hadis, ya. Tentang apa? Tentang negara dan kepemimpinan, ya. Negara dan kepemimpinan. Sambil kita belajar ngaji, ya. Seperti biasanya, poin A yaitu perintah menegakkan keadilan. Nah, jadi pemimpin itu harus bisa menegakkan keadilan, ya. Surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. Ayo Mbak Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil adli wa ihsan
Shadaqallahul adzim. Mas Setia, Adi Pratama, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul Sadaqallahul. adzim. Lumayan udah. Tapi jangan ngajinya cuma setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu jam 4 sore ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan ya. Jadi negara harus menjadi tempat tegaknya keadilan bagi seluruh warga Indonesia, apapun agamanya dan apapun latar belakangnya. Jadi harus seorang pemimpin tuh harus bisa menegakkan keadilan. Jadi tak kala ada kemungkaran ya di sebuah desa, di sebuah wilayah, di sebuah kota. Sekarang itu ada kemungkaran, itu bukan kemungkaran, musibah. Di mana? Musibahnya itu di mana kemarin? Sumatera. Di Sumatera. Salah. Ya, oke, di Sumatera. Di Aceh. Sumatera. Sampit nggak terkena ya, Sampit? Tidak, Pak. Aman. Aman berarti. Jadi orang Sampit kebanyakan orang yang soleh-soleha. Amin. Mojokerto. Longsor, enggak ya? Mojokerto? Aman, Pak. Aman. Oke, berarti Mojokerto juga penduduknya termasuk orang yang soleh-soleha. Amin. Apa lagi? Oh iya, tahu enggak penyebab datangnya bencana itu? Ujian? Untuk Ujian UAS atau UTS? kaum manusia agar lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk peringatan. Subhanallah, luar biasa mahasiswa saya satu nih. Loh, Mbak Vera tertawa. Penyebabnya yang terjadi di Sumatera itu gara-gara apa kemarin? Penggundulan lahan hutan yang berlebihan. Kok putus-putus? Penggundulan lahan hutan. Penggundulan lahan. Berarti bukan ujian ya. Berarti apa? Berarti apa? Faktor itunya juga sih Pak, pemerintah juga. Hutan-hutan pada digunduli ya. Adanya Pohon-pohon ditebangi secara liar, brutal ya, sehingga tatkala hujan turun airnya tidak bisa terserap dengan sempurna, langsung terjun bebas dari bukit langsung menuruni bukit-bukit selanjutnya ya. Oke, kemudian penyebabnya siapa? Berarti penyebabnya adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Setuju ya? Berarti harus tanggung jawab ya. Mas Setia harus tanggung jawab ya. Gimana? Iya, kalau sudah nanti melamar anaknya orang ya harus bertanggung jawab ya. Mbak Vera juga jangan mau pada calonnya yang tidak bertanggung jawab ya. Ada yang apal enggak ayatnya tentang musibah? Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum ya, aidikum wa ya'fu angkatir, itu ayatnya ya, cari sendiri nanti. Wa ma asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum
wa ya'fu an katsir. Ya, itu ayatnya ya. Apapun musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Makanya nggak boleh diulangi ya. Nggak boleh diulangi. Tobat toh ya. Kalau belum waktunya tobat ya, nggak boleh. Ada pacaran sebelum pintu halal dibuka, nggak boleh pacaran tuh ya, haram. Setuju? Harus lewat pintu yang halal, yaitu pintu pernikahan. Seperti masjid udah halal, boleh. Pacaran boleh, mesra-mesraan boleh ya. Tapi yang belum melalui pintu yang halal, jangan berani-berani untuk pacaran. Haram, dosa ya. Dosa pol. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yang poin B, yaitu perintah taat kepada pemimpin. Terdapat pada surat An-Nisa 59. Ayo, siapa? Mbak Sinta, Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim. Mbak Sawindi, jangan ngelamun, ayo ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Tenang. Shadaqallahul adzim. Loh, terus? Sudah? Udah. Pak. Shadaqallahul adzim. Siapa lagi? Mas Sigit belum, Mas Sigit. Ayo, Mas Sigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wa ulil minkum. amri minkum. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ya. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban selama pemimpin tidak memerintahkan dalam kemaksiatan. Jadi dalam keluarga, suami istri, yang jadi pemimpin suami atau istri? Suami. Yang jadi pemimpin suami atau istri? Mas Setia? Belum ya? Tapi kan tahu tuh. Tahu. Oh, yang tanya yang sudah pengalaman, Mas Sigit. Suami atau istri? Suami, Bapak. Suami cuma cuma di atas kertas suaminya. Tapi kenyataannya Mas Sigit yang dipimpin biasanya gitu. Guyon ya, guyon. Guyon. Oke. Terakhir ini, ya terakhir. Nggak ada ini. Nggak ada apa? Nggak ada PR, nggak ada pilihan ganda, nggak ada. Oke. Prinsip musyawarah, Mbak Sarah.
Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Sadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Yang lain. Yang lain, mana yang lain kok nggak muncul? Ya, Harus Pak. siap. Oke, monggo, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhu suraha bainahum. Sadaqallahul azim. Duh, kok nggak kedengeran? Diulang Mbak Vera. Suku jauh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhu suraha bainahum. Sadaqallahul azim. Wa amruhum syura bainahum. Oke, shadaqallahul azim. Ya. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini merupakan dasar demokrasi dalam perspektif Islam, ya. Jadi harus musyawarah, nggak boleh memutuskan sendiri, apalagi urusan orang banyak, ya. Kalau urusan sendiri nggak masalah, karena risiko ditanggung sendiri. Kalau risiko ditanggung orang banyak, itu namanya bentuk dari kodoliman. Yang terjadi di Sumatera itu bentuk dari kodoliman itu. Itu ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi menebang pohon secara liar, kemudian keuntungannya dinikmati oleh oknum sebagian, itu yang menyebabkan terjadinya longsor, ya. Terjadinya banjir bandang. Oke, terakhir yaitu sekarang hadis, ya. Tadi tentang kepemimpinan dalam Al-Quran, sekarang kepemimpinan dalam hadis. Ada yang bisa membaca? Siapa? Ada yang bisa membaca? Saya Bapak. Monggo. Mbak Vina Novitasari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Oke. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin, ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oke. Jadi setiap kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Kalian punya tujuan, punya cita-cita, bagaimana cita-cita itu bisa terwujud, ya. Dengan cara apa? Ya sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi harus tanggung jawab. Minimal tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Oke? Ada yang ditanyakan? Nggak ada pilihan ganda, nggak ada PR, karena minggu depan sudah UAS, ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Dapat nilai A semua, ya. A itu 98 lah, ya. 98 sampai 100. Yang pintar ngaji dapat 100, ya. Yang ngajinya masih batuk-batuk dapat 98. Yang penting dapat A semua, ya. Makanya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga menjadi wasilah kesuksesan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Di waktu yang lebih baik lagi.